Sobat TV, senang sekali rasanya saya Oral Queen menyapa Anda kembali dalam program Here I Am. Kali ini saya sudah kedatangan tamu spesial dari owner Potato Melintir, yaitu Mas Teguh dan Mas Umblux. Apa kabar, Mas? Baik. Baik. Mas Teguh, apa kabar? Baik, sangat baik. Kali ini kita bakal ngobrol-ngobrol seputar usaha dari Mas Teguh dan Mas Umblux, yaitu Potato Melintir. Nah, bisa cerita nggak sih itu kira-kira awal mula kenapa Potato Melintir dipilih namanya itu gimana nih? Awalnya gini ya, jadi karena iseng aja waktu itu, lihat kentang yang biasa pakai sunduk, dia tebel banget. Nah, bisa nggak dibikin banyak kayak gitu kan, biar bisa rame-rame kita makan kayak gitu. Akhirnya bisa setipis itu dan jadinya melintir-melintir kayak gitu. Berarti asal mula namanya itu karena membuat inovasi lah ya untuk pengelolaan sebuah kentang gitu ya. Wow, nice. Dan ini ngomongin soal usaha Potato Melintir ini sendiri, itu dibangun oleh Mas Umblux sendiri awalnya, atau gimana sih perjalanan dari usaha ini sendiri itu? Jadi dulu awalnya dari saya ya. Dari saya waktu itu punya brand lain, terus karena banyak yang minta franchise, waktu itu brand saya kan masih produk fresh ya, jadi susah untuk kita ngembangin. Akhirnya aku mutusin bikin produk baru. Nah, produk baru itu yang hitungannya untuk franchise pun aku mudah, buka dimanapun mudah. Akhirnya keluarlah keripik kentang ini. Nah, awal mulanya itu di tahun berapa? Di tahun 2019. Di tahun 2019. Itu mulai buka, cuman sebenarnya untuk alat sendiri aku udah bikin di tahun 2017. Jadi alat tuh sempat nganggur 2 tahun. Oh, berarti udah mulai ada ide itu di tahun 2017. Awal mulanya itu memang bisa cerita nggak sih awal mulanya itu kenapa memilih pengelolaan kentang gitu loh kan, padahal banyak ya. Kalau usaha itu kan, kalau usaha makanan itu kan yang lebih lebih mudah dikelola gitu ya. Kalau kentang juga kan termasuk mudah. Tapi kenapa sih alasannya memilih kentang ini nih gitu? Pertama, kentang kan familiar nih ya, gantinya nasi. Cuman waktu itu di tahun 2017 kan orang lebih condong buka kedai kopi. Di kedai kopi itu kan nggak ada snack nih. Jadi aku pilihanku gimana caranya aku bikin snack yang bisa makan rame-rame pas kita lagi nongkrong. Nah, itu muncul waktu itu iseng lihat Pinterest. Nemu nih Potato Melintir. Berarti inspirasinya dari Pinterest juga ya. Dan ngomongin soal Potato Melintir ini, sebuah usaha yang udah berarti terbangun sejak tahun 2019 sampai di tahun 2022. Bisa cerita terkait dengan perjalanan usaha ini nggak sih, Mas? Waktu itu sempat naik turun ya, apalagi pas pandemi, dan terakhir itu pas minyak lagi naik, kita sempat down, sempat breakdown lah. Itu sempat berhenti berapa bulan. Nah, akhirnya di tahun ini kita bangkit lagi, masih dikasih napas. Dan kalian ini kan udah sebagai founder nih berdua berarti ya. Mulai kerjasamanya itu sejak kapan sih? Atau awal mulanya tadi seperti Mas Umblux katakan tadi bahwa sebenarnya Mas Umblux dulu nih gitu. Join berdua itu mulai kapan sih gitu? Ceritanya gimana sih gitu loh? Kenapa jadi foundernya 2 orang ini nih gitu? Ya, seingatku waktu sebenarnya dulu itu kan sempat waktu pandemi ya. Waktu pandemi itu udah agak nggak stabil. Ekonominya. Usahanya ini ya. Mas Umblux terus pengen ketemu saya pribadi, itu bro, ayo ini apa sih? Aku punya produk Potato Melintir. Ayo bener-bener dijalankan lagi. Aku butuh kamu partner gitu ya, bertukar pikiran gitu ya. Itu tahun berapa ya itu? 2020. Aku ngajak 2020. Berarti tahun 2020, berarti sebelum waktu tahun 2019 Mas Umblux pribadi nih individu ya. Baru setelah tahun 2020 ngajak partneran Mas Teguh di tahun 2020 berarti ya. Dan sebelumnya sebenarnya kalian ini punya awal mulanya berkenalan itu di mana sih gitu loh, Mas? Saya kenal Mas Umblux itu sebenarnya dulu Mas Umblux punya brand namanya Kakao Drink. Berarti sebelum dari Potato Melintir ini udah banyak ya berarti ya usahanya ya?
rata-rata loyal people ininya customernya. Customernya. Di Taman Slamet pasti rame kalau doi berjualan. Aku salah satu customer doi. Oke. Gitu. Berarti awal mulanya itu ketemunya sebagai customer gitu ya Mas Teguhnya ya. Oke. Dan kita ngobrolin soal ini usaha gitu ya. Mas Teguh dan Mas Umblux ini itu punya background pendidikan terkait dengan wirausaha ini sendiri nggak sih? Terus kenapa akhirnya memilih bidang usaha ini nih gitu? Siapa dulu yang jawab nih? Mas Umblux dulu kali. Jadi dulu pas pulang dari Kalimantan, nah aku turun di sini. Rencana tuh dulu waktu mau tahun berapa itu Mas? 2015. Oke, tahun 2015. Nah, 2015 aku turun dari Kalimantan. Nah di sini mutusin pertama mau kerja ya kan. Pas mau kerja kok cari susah karena aku lulusan backgroundnya SMK. Oh, SMK, oke. Di situ susah cari kerja. Aku coba gambar di sini. Ternyata yang lebih masuk ya kuliner. Oke. Nah di situ aku baru terjun di kuliner. Pertama aku jual coklat itu. Oh, jual coklat baru akhirnya ke potato. Ini sebenarnya menunya coklat. Oh, awalnya. Terus, di 2000 berapa tadi? 2015. Iya, 19. Nah, itu aku pisah. Jadi dia berdiri sendiri. Oh, bisnisnya berarti selain potato melintir ada lagi yang untuk pengelolaan coklat. Itu namanya apa, Mas? Kakao Drink Official. Oh, Kakao Drink Official. Itu minuman? Minuman coklat. Oh, minuman coklat. Dan akhirnya berkembang ke potato melintir. Kalau Mas Teguh sendiri nih punya background kewirausahaan waktu belajar kuliah atau sekolahnya gitu? Kalau background wirausaha nggak ada, cuman dari SMK itu bener-bener aku pengen wirausaha gitu. Punya impian aku pengen wirausaha. Akhirnya tapi aku passionku aslinya itu di bidang foto dan video. Sempat kuliah di vokasi Universitas Brawijaya. Itu nggak ada sama sekali background wirausaha, tapi bener-bener aku iso kok. Oh, bisa. Akhirnya jalan tuh ya, bibit-bibit wirausahanya itu udah mulai muncul gitu ya. Oke, dan kita bakal masih ngobrol bareng sama Mas Umblux dan Mas Teguh selaku owner dari Potato Melintir. Jangan kemana-mana, tetap di Here I Am. Masih lagi bersama aku Aurel Queen dalam program Here I Am dan bersama Mas Teguh, Mas Umblux selaku owner dari Potato Melintir. Aku pengen cobain, boleh ya Mas? Harus dicoba. Iya. Penasaran ini gimana sih Potato Melintir gitu ya kan? Apa sih keistimewaannya gitu? Coba dulu. I will try. Pasti habis ini langsung baca ini. Satu mana cukup? Yoi. Bener sih. Keren. Dan kita masih mau ngobrolin seputar Potato Melintir nih, sahabat UBTV ya. Terkait dengan inovasi dari Potato Melintir ini tuh seperti apa sih gitu. Karena katanya ya tadi kita waktu sebelum mulai ini taping ini ada rasa-rasanya nih, ada berbagai macam rasa, pengelolaannya itu semakin berkembang. Nah, penasaran banget terkait dengan inovasi tersebut. Boleh monggo dijelaskan, Mas? Oh gitu. Mas Umblux, monggo. Jadi untuk rasanya sendiri ya, kita ada 4 rasa, barbecue, balado, asin, nah, terus kita ada tambahan pedas, jadi bisa di mix. Oke. Dan kalau misalnya ngomongin soal inovasi ini tuh awal mulanya seperti apa sih? Inovasinya dulu awalnya pinginnya original toh ya, yang waktu aku masih ngerintis awal, masih dia di produknya kakao. Nah, dia itu cuma rasanya asin sama pedes toh. Nah, ketika aku pisah dan dia berdiri sendiri Potato Melintir,
Nah, baru rasa-rasa aku keluarin semua. Itu. Tapi inovasi yang lebih menurutku kreatif, Mas Umblok ini bikin mesin sendiri semuanya. Dari penggilingan sampai ini kompor dan ada kontrol suhunya, semua yang bikin Mas Umblok. Berarti itu keistimewaannya ya Mas ya. Dan kalau ngomongin soal mesinnya itu tuh emang dibuat sendiri oleh Mas Umblok sendiri atau pakai ada hal-hal yang misalnya kayak benda-benda yang harus dibeli gitu, mesin-mesinnya yang harus dibeli itu gimana sih? Nggak ada sih, kita emang bikin sendiri dari sendiri. Oh, buatnya sendiri atau ada orang-orang gitu? Ada tim, ada partnernya. Oh, oke. Dan bicara soal pembuatan mesinnya itu tuh gimana? Itu inovasi juga berarti ya sebenarnya. Inovasinya di tahun 2015 apakah sudah pakai mesin itu? 2017 ya, sorry. 2017 tuh aku iseng-iseng coba bikin mesinnya. Nah, waktu itu udah jadi nih. Itu selama sebulan aku bikin. Terus berikutnya aku coba tester untuk runningnya kayak apa. Ternyata kentang tuh loncat. Nah, aku anggap mesin ini gagal. Makanya 2 tahun dia sempat vakum, sempat aku stop. Nah, di 2019 tuh aku mulai coba. Nah, ternyata aku nemuin cara dia motongnya kayak apa dan penggorengan biar bisa crispy itu kayak apa. Ini Mas Umblok belajar sendiri atau cari tahu sendiri itu gimana sih Mas? Penasaran nih. Aku belajar sendiri. Belajar sendiri, coba-coba kayak gitu ya. Wow, keren banget. Ini salah satu inovasi bukan hanya di soal rasa ya, tapi juga di pengelolaannya, mesin yang dipakai. Wow, keren banget. Dan pertanyaan selanjutnya itu menurut Mas Umblok sendiri nih, gimana sih perkembangan usaha seperti Potato Melintir ini sekarang di Malang? Karena kan udah banyak banget ya usaha yang memanfaatkan kentang gitu loh, bukan hanya Potato Melintir nih. Gimana sih perkembangan usaha terkait Potato Melintir ini? Kalau untuk menurutku, untuk keripik kentang sih masih oke ya. Nah, dan dia itu insya Allah kalau untuk gambaranku dia bisa panjang lah, kayak gitu. Dan ternyata waktu kemarin Kickfest, nah itu bener-bener buat aku seneng banget. Customer tuh bener-bener ngenal banget Potato Melintir, suka banget sampai balik beberapa kali itu. Dan ada yang sampai marah-marah karena ada sempat tutup, sempat buka, sempat tutup buka. Gitu. Dan dia sempat datangin dan dia bilang jangan sampai tutup lagi. Jangan sampai tutup gitu ya. Berarti udah ada penggemar setianya gitu ya Potato Melintir ini ya. Bahkan yang tanya franchise itu banyak sekali. Ketika tutup, aku yang buka tabnya kan. Ini aku balasin satu-satu sampai ini ya, sampai pegel. Banyak banget yang pengen franchise. Tapi sempat ada franchise di Surabaya ya. Ya, aku sempat ada franchise 2021 itu ada franchise 1 dan itu aku juga trial sih sebenarnya karena kerjasama kan butuh tim, bener-bener solid kan. Nah, teman kan aku pingin rangka dasarnya aku kuatin dulu. Nah, itu makanya aku sekarang dibantu Mas Teguh. Nah bicara soal pengelolaan tim ya tadi ya, terbesit sedikit gitu ya. Gimana sih Potato Melintir ini koordinasi pengelolaan timnya itu gimana sih gitu? Dan juga Mas Umblok sini kan pastinya punya rules gitu ya, aturan ataupun koordinasi tersendiri terkait dengan timnya itu gimana sih gitu Mas? Kalau timnya sendiri kan, aku yang pertama emang dari awal sendiri ya. Sendiri, benar-benar sendiri. Terus yang emang pingin ku bikin, aku pengen muatin dasarnya dulu. Misalnya untuk manajemen, ya kan, terus untuk logistik, semua harus tertata rapi. SOP-nya, baru aku kembangin. Topenya sih tahun ini bisa berkembang lah. Ya, tahun ini tuh udah berapa sih sejauh ini ya? Udah berapa sih tim yang berapa banyak sih tim yang udah terbentuk gitu loh? Maksudnya jumlahnya gitu loh Mas. Jumlahnya baru Mas Teguh. Iya, maksudnya kan pasti ada orang-orang kayak misalnya kalian itu kerjasama itu berapa orang sih gitu timnya? Untuk bikin mesin, iya kita kayak ada gitu tuh. Partner. Terus kayak jualannya juga gitu. Udah berapa ya? Kita mulai dari yang supplier kentang kita juga ada. Kita untuk supplier kentang kan langsung ngambil dari Cangar. Itu udah untuk stoknya aman. Terus untuk alat juga kita juga udah ada partner. Ada orangnya, ada partnernya. Terus untuk bikin booth atau apa semuanya sudah ada.
tinggal satu, aku butuh di logistik itu aja. Oh, di logistik. Untuk marketing semua media Mas Ray sama Mas Teguh. Oh, di handle sama Mas Teguh. Berarti sudah dapat nih tugas dari Mas Teguh ini sendiri itu apa sih sebenarnya di Potato Melintir? Soalnya banyak diemnya nih ya Mas Teguh ini ya. Diem-diem tapi sebenarnya orang yang sangat berpengaruh di usaha Potato Melintir ini. Ngaruh banget. Nah, kalau tadi kita udah ngobrolin soal inovasi-inovasi, di segmen berikutnya kita bakal ngobrolin seputar pengalaman dari Mas Teguh dan Mas Umbluk selaku entrepreneur nih. Jangan kemana-mana, tetap di Hir Ayam. Saya masih bersama aku Aural Queen dan hari ini narasumber aku yang super keren dan luar biasa, yaitu ada Mas Umblux dan Mas Teguh selaku owner dari Potato Melintir. Aduh, belibet banget nih ya kan, Potato Melintir. Nah, kalau kita ngomongin soal ini ya, Mas Umblux sama Mas Teguh ini kan udah bisa dibilang sebagai pengusaha lah ya kan? Pengusaha yang akan melejit nih entar lagi. Kalau ngomongin soal pengalaman sebagai entrepreneur, pastinya kan akan ada suka duka nih ya kan. Monggo bisa diceritain tuh apa kira-kira pengalaman suka dukanya sebagai entrepreneur? Wah, selama menjalankan usaha ini nih, Potato Melintir ini nih. Dulu baru. Oke, ya. Mana ya? Kalau aku suka dukanya, mulai aku ngerintis. Iya. Habis itu sempat ngalamin kayak minyak mahal, Iya. ya kan. Terus kita pas cari supplier kesusahan. Oke. Kita berangkat jauh-jauh dari Malang ke Cangar itu naik motor. Sempat waktu itu kena badai juga yang di Cangar. Nah, Iya. gitu. Jadi suka dukanya waktu itu mulai proses kita dari awal, waktu cara motongnya, alatnya, itu trial sampai beset-beset, berdarah-berdarah. Nah, itu karena pisaunya tajam. Iya. Dan udah sih kayak gitu. Jadi mungkin lebih ke ngenalin produk ini apa sih ke orang-orang. Kebanyakan kan orang taunya Potato Melintir lebih ke potato yang pakai tusuk. Iya, bener banget. Awalnya kan orang itu. Jadi gimana caranya orang tuh lebih ngenal banget. Akhirnya aku branding dari mulai logo, terus warna, itu harus ngena banget. Dan itu perjuangan lah buat aku. Sampai akhirnya breakdown, naik lagi, masih dikasih napas. Itu seneng banget aku. Wow, itu bahagianya ya Mas ya. Ada duka-dukanya itu terbayarkan gitu ya. Masih dikasih kesempatan. Wow, keren banget. Kalau Mas Teguh sendiri nih, gimana pengalaman suka duka sebagai ini ya, salah satu orang yang berpengaruh juga nih di Potato Melintir? Kalau aku menjalankan Potato Melintir, selalu suka dan saya tidak merasakan duka menurutku. Aku sangat menikmati, happy, enjoy, sadar banget dan yakin banget kalau potato ini bakalan pecah. Jadi aku sendiri sangat menikmati, nggak merasakan duka, aku happy. Oke, nggak ada beban gitu ya Mas ya. Wih, keren banget nih. Itu tuh kayak penting banget sih, soalnya biar kita menikmati gitu ya, menjalankan usaha ini. Pasti kan ada lika-liku, cuman sangat menikmati lika-liku tersebut. Wih, keren banget tuh, mantap. Dan kalau kita ngobrolin seputar kedepannya nih, pastinya kan Mas Umblux dan Mas Teguh ini punya rencana ataupun strategi. Harapannya itu gimana sih strategi ataupun plan-nya itu, bisa cerita nggak sih ke sahabat BTV? Kalau strategi, kami berdua
akan menambah cabang di Malang minimal 5 cabang dulu. Amin. Berarti sejauh ini sudah berapa cabang nih? Sejauh ini masih dua. Di mana aja, Mas? Di Malang 1, Surabaya 1. Oke. Di Malang harus 5, di Batu 3 lah. Itu baru kita mau menerima tawaran franchise rekan-rekan mitra. Oke. Berarti Bukan kita menolak untuk saat ini, bukan menolak ya, tapi kita akan apa ya bahasannya, settle dulu. Iya, manajemennya harus settle dulu, baru kita berani mentas lah istilahnya. Oke. Usaha yang dilakukan untuk apa ya, memfikskan gitu ya, manajemen yang settle itu tuh gimana tuh sejauh ini? Sejauh ini ya, dari segi internal pasti kita menyatukan goals dulu sama Mas Umbluk. Ya. Apa yang visi misinya gitu ya. Visi, apa yang ingin dituju. Terus yang tadi dibahas memperbaiki SOP. Terus internal dulu lah itu diperbaiki. Masih banyak yang harus diperbaiki. Baru berani buka cabang baru. Itu. Wow, keren banget. Kalau soal pengelolaan rasanya, mungkin kedepannya ada inovasi-inovasi lagi kah? Ada. Gimana tuh, Mas? Ini khusus di UBTV. UBTV. Rencana kita ada yang manis nanti. Oh, ada yang manis, bukan hanya yang asin gurih-gurih gitu ya? Kan nanti kita mau nampilin sweet potato kan. Nah itu jadi lebih ke apa ya, kalau di bahasa Jawanya telo. Oke. Nanti kita keluarin keripik tela. Keripik tela ya, berarti inovasinya akan semakin berkembang di rasa yang manis-manis gitu ya. Oke. Dan untuk bentuk kerjasama nih, harapannya kedepannya seperti apa nih dari Potato Melintir? Harapan kerjasama menurut Mas Umbluk gimana? Apakah membuka peluang untuk kerjasama keluar, atau saat ini tuh memilih fokus untuk internalnya gimana? Saat ini memilih fokus membangun internal dulu. Yang tadi harus minimal di Malang 5, di Batu 3, baru kita mau membuka untuk kerjasama ya? Kerjasama. Oke. Agaknya untuk internal logistik, terutama logistik kita harus aman dulu kan. Soalnya pasti untuk kita supply ke luar pun jadi aman kita. Tapi nilai plus dari produk ini itu Kak Aurel ya, Aurel Queen. Potato Melintir ini disajikan masih hangat fresh banget. Jadi kita ngiling ada atraksi di depan. Jadi kalau Kak Aurel ke outlet kami itu pasti kita fresh. Ada olahan kentang yang apa ya? Data bahasa Indonesianya apa ya? Data mentah maksudnya. Masih mentah, masih mentah sampai matang seperti ini tuh. Jadi Kak Aurel kalau makan di outlet pasti masih panas. Jadi on the spot kita bikinnya. Oke. Itulah istimewaannya ya. Sensasinya itu masih fresh gitu. Dan dia bisa tahan 3 hari. 3 hari masih kriuk. Masih 100% kriuk. Walaupun hanya dalam kresek ya, kantong kresek. Wow, keren banget. Jadi, sayangnya kalau beli satu itu nggak cukup. Sayangnya itu. Oke. Dan kita ini udah sampai segmen akhir nih ya kan, pembicaraan kita kali ini. Dan untuk Mas Umbluk dan Mas Teguh, apakah ada kesan ataupun pesan yang disampaikan ke sahabat UBTV? Monggo. Atau bisa juga promosi tipis-tipis sama UBTV itu, sama sahabat UBTV terkait dengan Potato Melintir itu. Bisa didapetin di mana sih? Bisa didapetin. Yang pertama, gitu? Jangan lupa follow Instagramnya Potato Melintir. Di mana tuh? Potato Melintir _official. Terus yo di tuku rek ya. Di Grab, Gojek, mbek Shopee Food udah ada. Sudah tersedia ya, Mas ya? Jalali di tuku. Nah, katanya Potato Melintir ini punya tagline. Kayaknya kita harus share dengan ke UBTV ya. Kalimat yang lugas. Gimana tuh Mas Teguh? Kalau aku bilang Potato Melintir, semuanya bilang satu, mana cukup gitu. Sip. Potato Melintir, satu, mana cukup. Sahabat UBTV, sudah 30 menit Aurel dan Mas Umbluk, Mas Teguh menemani sahabat UBTV di rumah. Jangan lupa untuk terus saksikan Here I Am hanya di UBTV Aktif dan Kreatif. Sampai jumpa.